Di zaman sekarang, kita mungkin banyak melihat fenomena child free. Secara data, pernyataan ini didukung dengan grafik laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang agak menurun. Nah, kita langsung coba lontarkan pertanyaan masnya ya. Sebenarnya, child free itu salah nggak sih? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melakukan research terlebih dahulu tentang kenapa kira-kira orang-orang bisa mempertimbangkan opsi child free. Dan berdasarkan hasil riset gue, sebenarnya ada banyak sekali alasan-alasan yang muncul. Tapi di video ini, kita coba bahas alasan yang sifatnya umum. Pertama, mungkin takut melahirkan. 60% wanita yang mempertimbangkan child free mengatakan bahwa mereka sangat ketakutan karena melahirkan adalah salah satu momen terbesar dan terberat di dalam hidup seorang perempuan, di mana terdapat pertaruhan antara hidup dan mati. Kalau gagal melahirkan, bukan hanya bayinya yang meninggal, tapi bisa juga akan meninggalkan bekas luka pada si ibu. Bahkan sang ibu juga bisa meninggal. Dan setelah melahirkan, bisa juga terjadi perceraian sehingga mereka takut anak itu tidak akan terurus dengan baik. Ibaratnya hidup udah susah, jadi nambah susah. Nah, disinilah tugas lu sebagai manusia untuk mencari pasangan yang baik, yang bertanggung jawab. Makanya kalau cari pasangan, jangan hanya lihat dari ganteng, cantik, fisiknya indah, kaya, atau status sosialnya bagus aja. Tapi lihatlah sifatnya. Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia ingin terus improve untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Dan lain-lain. Nyari pasangan yang baik itu memang sulit. Tapi ketika lu berhasil menemukannya, ia akan menjadi teman hidup yang mensupport lu selamanya. Makanya jangan asal-asalan ketika mencari pasangan. Usahakan pakai logika daripada pakai perasaan. Kedua, takut nggak bisa mendidik. Nah, ini alasan kedua tentang kenapa orang mengadopsi pemikiran child free. Nanti kalau nggak bisa mendidik dan anaknya jadi rusak, jadi gagal, gimana dong? Kan pasti jadi beban pikiran gua. Ya, gua cukup setuju sih. Tapi ya yang namanya manusia, semuanya tidak ada yang sempurna. Orang tua bisa salah, anak bisa salah, karena yang sempurna itu cuma Tuhan. Tapi disinilah letak serunya kehidupan, di mana semuanya bisa sama-sama belajar dari kesalahan. Karena sepintar-pintarnya manusia dalam mempersiapkan sesuatu, pasti ada aja yang kurang. Dan itulah waktunya improvisasi dan berkembang untuk menghadapi masalah yang ada. Komitmenlah dengan diri sendiri, dengan pasangan lu nantinya, supaya sesulit apapun perjuangan dalam mendidik anak, kalian tidak akan menyerah. Ketiga, takut ekonomi kurang baik. Dan inilah alasan yang mungkin paling tanda kutip realistis. Takut gak bisa membiayai anak dan keluarga karena di dalam hidup itu tidak ada yang pasti. Kalau dilihat secara sekilas, pasti terkesan cukup benar ya. Tapi yang namanya membawa kehidupan baru ke dunia, itu pastinya perlu tanggung jawab. Mungkin benar, kalian bisa saja jatuh, tapi justru disinilah letak kegigihan dan sifat pantang menyerah kalian sebagai orang tua itu diuji. Ketika lo merasakan menjadi orang tua yang tanda kutip all in demi membesarkan anaknya, maka lo baru akan bisa belajar yang namanya unconditional love orang tua pada seorang anak. Oke, jadi kita udah bahas backgroundnya kenapa orang-orang mempertimbangkan opsi child free. Kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi sebenarnya child free itu salah atau enggak sih? Jadi jawabannya ya sebenarnya enggak salah. Tapi seperti yang kita tahu, setiap keputusan pasti ada positif dan negatifnya. Coba lu renungkan baik-baik. Jika lu child free dan lu tidak child free, manakah yang lebih akan mengundang kebahagiaan ke dalam hidup lu? Jika lu child free, mungkin secara ekonomi harusnya lu dan pasangan akan berjaya. Bisa lebih banyak waktu berdua, jalan-jalan ke luar negeri, makan enak terus, buang waktu untuk hobi semaunya, dan lain-lain. Mungkin terkesan nikmat, tapi hanya sampai di situ. Ketika kalian sudah berusia, pastinya secara fisik akan tidak sekuat dulu dan butuh lebih banyak istirahat. Dan lama-lama pasti bisa saja jenuh karena hanya berdua terus. Pada momen ini, sorry to say,
kalian akan agak terlambat jika baru ingin mencoba membuat keturunan. Karena pastinya fisik tidak sebugar waktu muda. Dan oke lah, mungkin kalian mempertimbangkan opsi untuk mengadopsi anak. Tapi pasti di dalam lubuk hati terdalam ada suatu perasaan mengganjal karena kalian tahu anak itu bukan darah daging kalian sendiri. Nah, sekarang jika lu dan pasangan memutuskan untuk memiliki keturunan, mungkin secara ekonomi lu akan agak sedikit kesusahan di awal. Tapi ya disitulah letak perjuangannya. Lu bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena pastinya lu akan berusaha lebih keras dari sebelumnya. Sebagai orang tua, lu punya tanggung jawab dalam mengurus anak. Dan percayalah, semua itu akan worth it pada saatnya. Lu bayangkan waktu hari tua, anak, cucu, menantu lu datang berkumpul, bercanda, tertawa bersama. Itulah suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Sekali lagi, semua opsi ada di tangan lu. Komunikasikan baik-baik dengan pasangan, dan pastikan lu mengambil pilihan yang terbaik. Stay positive.